Assalamualaikum. Gimana ini sudah gabung semuanya apa belum? Oh, sudah sebagian ya. Oh, ini sudah hampir semuanya. Baik, sambil menunggu yang lain, kita mulai dulu ya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi, walau tidak bisa berkumpul ya karena masih dalam situasi pandemi COVID ini, jadi diharuskan kita untuk tidak berkumpul terlebih dahulu. Gimana kabarnya? Sehat? Jangan 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 sering begadang. Kalau musim-musim seperti ini jangan sering begadang. Kadang terus makan yang teratur, olahraga kalau pagi itu. Ini saya absen dulu ya sambil menunggu yang lainnya. Saya absen. Muhammad Rohim Sulistiana hadir ya. Terus Siti Maria ada, terima kasih. Terus Muhammad Zubair Anwar ada. Terus Ratna ada. Terus semua berarti ya. Oke. Jadi pada minggu lalu kita sudah membahas tentang peradaban Islam, sejarah peradaban Islam di benua Asia. Kali ini pada pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam yang ada di Afrika. Sebelum kita masuk ke Afrika, coba saya mau Rohim, ayo jelaskan yang minggu lalu tentang yang Asia itu bagaimana alurnya, ceritanya bagaimana, coba jelaskan. Baik, terima kasih Rohim. Jadi tadi sudah jelas ya bahwasanya kalau di benua Asia itu kebanyakan atau notabene itu melalui jalur perdagangan gitu. Oke, kita sebentar saya share PPT-nya. Sebentar, ini saya share. Gimana, sudah kelihatan apa belum? Oke, kalau sudah, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pada minggu ini yang akan kita pelajari yaitu tentang peradaban Islam di Spanyol. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang tahu bagaimana seluk-beluknya, bagaimana sejarahnya. Mungkin ada yang sudah baca tadi malam tentang ini peradaban Islam di Spanyol. Oh, belum ya. Baiklah, kalau gitu kita masuk. Nah, ini jadi ada 4 bahasan. Yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Spanyol. Yang kedua, perkembangan peradaban Islam di Spanyol. Yang ketiga yaitu kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Yang keempat yaitu penyebab penentuan Islam di Spanyol. Nah, ini jadi Islam pertama kali masuk ke Spanyol itu pada tahun 711 Masehi. Itu melalui jalur Afrika Utara, dimana sebelum kedatangan Islam itu Spanyol lebih dikenal dengan
istilah Hispania atau Andalusia. Kalau yang familiar Andalusia. Jadi sebelum Andalusia itu ada Liberia atau Hispania. Nah, dalam penguasaan Islam di Spanyol ini mencatat bahwa ada 3 pahlawan yang menguasai, yaitu ada yang berjasa, yaitu ada Taif ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan juga Musa bin ibnu Nushair. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebelum menaklukkan Spanyol, Islam ini lebih dulu menaklukkan Afrika Utara, di mana pada penaklukan Afrika Utara itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 53 tahun. Nah, kemudian pada 3 Mei 711 Masehi itu Musa bin ibnu Nushair ini mengirim pasukan. Pada saat itu gubernur Afrika Utara itu Musa bin ibnu Nushair. Jadi Musa bin ibnu Nushair ini gubernur di Afrika Utara pada saat itu. Mengingat karena di Spanyol sedang terjadi seluk beluk, semrawut itu, akhirnya Musa bin ibnu Nushair ini mengirim pasukan sebanyak 7.000 orang ke Spanyol di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad pada 711 Masehi itu. Kemudian Tariq ini membawa pasukannya menyeberangi daratan Eropa dengan menggunakan kapal pesiar. Kemudian sesampainya di pantai Spanyol, ia mengumpulkan pasukannya di sebuah bukit karang yang kita kenal dengan nama Gibraltar. Jadi atau dikenal dengan Jabal Tariq gitu. Kemudian sampainya di Jabal Tariq, kemudian Tariq ini menyuruh untuk membakar semua kapal, 3 buah kapal yang ada yang dibawa, membakar 3 buah kapal tersebut untuk untuk dibakar gitu. Terus kemudian ada salah satu pasukannya bertanya, kenapa kita bakar kapal, bagaimana nanti kita bisa pulang, kurang lebih seperti itu. Terus dengan tegasnya Tariq menjawab, iya, kita datang ke sini bukan untuk kembali, tapi hanya memiliki 2 pilihan, menaklukkan negeri ini Spanyol atau lalu tinggal di sini, atau kita semua binasa. Jadi mendengar masukan Tariq sudah mendarat di daratan Spanyol, Raja Roderick pada saat itu yang memimpin Spanyol ini mempersiapkan kurang lebih 100.000 tentara dengan menggunakan persenjataan yang cukup lengkap. Kemudian sebentar, ini mengingat bahwa pasukan dari Spanyol, dari Raja Roderick itu sangat banyak, pasukannya sangat banyak, seakan tidak adil kan, mengingat pasukan umat muslim saat itu kan 3.000, sedangkan pasukan dari Raja Roderick dari Spanyol sendiri ini berjumlah 100.000, tentu kan berbanding terbalik dengan umat muslim. Dengan demikian Tariq meminta tambahan pasukan pada Musa yang saat itu menjadi gubernur Afrika Utara, ini menambah sebanyak 5.000 tentara. Jadi jumlah tentara Tariq ini ya meskipun masih kurang, tapi setidaknya ada tambahan lah menjadi 12.000 tentara. Kemudian pada tahun 19 Juli 711 Masehi atau pada 28 Ramadan 92 Hijriah, ini kedua pasukan bertemu dan bertempur di muara sungai Barbate.
pasukan muslim yang kalah banyak ini terdesak. Kemudian ada salah satu pasukan yang bernama Julian dan beberapa anak buahnya ini menyusup ke kubu Raja Roderick, menyebarkan kabar bahwa pasukan muslim ini datang bukan untuk menjajah tetapi hanya untuk menghentikan kezaliman Roderick. Nah, nanti jika Roderick terbunuh, peperangan akan dihentikan. Nah, usaha Julian dan anak buahnya tadi ini berhasil. Sebagian pasukan Roderick ini menarik diri dan meninggalkan medan pertempuran. Nah, akibatnya kan barisan tentara Roderick kacau balau. Nah, Torik pun memanfaatkan situasi itu dan berhasil membunuh Roderick dengan tangannya sendiri. Nah, dengan terbunuhnya rajanya ini, Raja Roderick ini mematahkan semangat pasukan Spanyol. Markas pertahanan mereka dengan mudah dikuasai. Keberhasilan ini disambut gembira kemudian oleh Musa bin Nusair, karena penaklukan Spanyol ini merupakan awal daripada penaklukan di daratan atau di benua Eropa. Kemudian setahun kemudian, yaitu pada tahun 16 Ramadan 93 Hijriah, Musa bin Nusair ini bertolak atau mengunjungi 10.000 pasukan menyusul Torik. Nah, Musa dalam perjalanannya ini tidak serta-merta hanya berlayar, tapi juga menaklukkan Merida, Sardinia dan Sevilla di benua Spanyol, di daratan Spanyol itu. Sementara Torik sendiri membagi pasukannya untuk menaklukkan Cordova, Granada dan juga Malaga. Kemudian Torik sendiri juga membawa sebagian pasukannya ini menaklukkan Toledo, yang merupakan ibu kota Spanyol. Semua taklukan tadi itu tidak ada perlawanan, mengingat bahwa Raja Roderick kan sudah dibunuh, jadi sudah gampang lah istilahnya. Kemudian pasukan Musa dan pasukan Torik ini bertemu di Toledo. Kemudian mereka bergabung untuk menaklukkan Elijah. Nah, dalam kurun waktu yang cukup lama dalam penaklukan daratan Spanyol ini dibagi menjadi 5 periode, di mana periode pertama ini pada tahun 711 sampai 755 Masehi, di mana pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol ini belum tercapai dengan sempurna, karena masih ada gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun datang dari dalam. Nah, gangguan dari dalam ini berupa perselisihan antara elit penguasa yang notabene mereka ingin menguasai politik yang ada di Spanyol. Karena di Spanyol sendiri ini ada perbedaan etnis, ada yang suku Barbar yang berasal dari Afrika Utara dan juga ada suku Arab. Sedangkan kalau gangguan dari luar ini datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang tidak pernah tunduk dengan pemerintahan Islam. Jadi kalau di periode pertama tadi itu masih ada guncangan-guncangan yang ada dari luar ataupun dari dalam. Kemudian periode kedua yakni 755 Masehi sampai 912 Masehi. Nah, di periode kedua ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang amir. Amir di sini artinya yang bijaksana. Tetapi amir itu kan dalam bahasa Arab artinya pemimpin ya. Tetapi pemimpin ini tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir yang pertama adalah Abdurrahman ad-Dakhil, kemudian dilanjutkan oleh Hisham, kemudian dilanjutkan oleh Hakam, terus selanjutnya dilanjutkan oleh Abdurrahman al-Ausad, lanjut ke Muhammad bin
Abdurrahman, Munzir bin Ibnu Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Nah, dalam periode pertama tadi kan masih ada guncangan-guncangan ya, jadi tidak stabil. Sedangkan kalau di periode kedua ini umat Islam Spanyol sudah mulai memperoleh kemajuan, baik itu di bidang politik dan di bidang peradaban. Oke, lanjut. Di periode ketiga ini terjadi pada tahun 912 Masehi sampai 1013 Masehi. Nah, pada periode ketiga ini Spanyol diperintah oleh seorang penguasa yang bergelar khalifah. Antara lain ada Abdurrahman al-Nasir, Hakam II, dan Hisham II. Nah, pada masa ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan. Sampai-sampai ini menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah yang saat itu berada di Baghdad. Kita tahu bahwa Daulah Abbasiyah pada masa itu, terutama pada saat tahun 1013 Masehi ini mencapai kemajuan yang sangat signifikan. Nah, ini dapat disaingi oleh Spanyol yang notabene baru mulai melakukan pemerintahan Islam ini. Suatu kemajuan ini. Terus kemudian di periode keempat ini terjadi pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi, di mana pada periode ini Spanyol sudah mulai terpecah lagi, pecah menjadi kurang lebih 30 negara kecil di bawah pemerintahan. Jadi kalau di periode ketiga tadi sudah mencapai kemajuan, sudah istilahnya sudah berada di puncak. Sedangkan kalau di periode keempat ini Spanyol mulai terbelah lagi menjadi kurang lebih 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan Al-Muluk Taif. Pada masa ini umat Islam kembali memasuki masa pertikaian internal yang mengakibatkan terjadinya perang saudara. Ironisnya, di antara pihak-pihak yang bertikai itu ada yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Jadi gini, pada periode keempat ini kenapa bisa terjadi sampai terpecah menjadi 30 bagian negara atau lebih itu karena pada periode ini terjadi karena adanya masalah internal di mana mereka yang berada di dalam pemerintahan Islam ini mencoba untuk menguasai, berebut kekuasaan. Nah, ada sebagian dari orang Muslim ini meminta bantuan kepada orang Kristen. Nah, orang Kristen kan tahu akhirnya, umat Islam sedang sedang bentrok, sedang kacau, sedang lemah lah istilahnya. Jadi melihat kelemahan dan kekacauan yang terjadi pada pemerintahan Islam itu sendiri, akhirnya orang Kristen ini mencoba masuk kembali. Nah, ini yang mengakibatkan jadi kemunduran nantinya di periode ke-5. Nah, ini pada periode ini ya meskipun umat Islam terpecah-pecah ya menjadi 30 negara atau lebih tadi, masih terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Pada periode ke-6 tahun 1248 Masehi sampai 1492 Masehi, pada masa ini kekuasaan Islam hanya ada di daerah Granada. Nah, pada masa ini umat Islam kembali mengalami kemajuan di bidang peradaban. Akan tetapi secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Jadi itu kelemahannya orang Muslim. Jadi mereka ingin menguasai pemerintahan, akibatnya terjadi terjadi kekacauan, terjadi salah paham dan sebagainya.
bentar, ini saya untuk kemajuan dan apa namanya, ini kemajuan, ada kemunduran, terus ada tokoh-tokoh yang ini ada kemajuan intelektual, ada fikih, filsafat, ada sains, ada pendidikan, kepustakaan. Ini nanti kita bahas pada minggu depannya. Nah, gimana tadi? Dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu, monggo. Oke, apa pertanyaannya? Oh ya, pertanyaan yang cukup bagus tadi dari Ratna. Jadi bahwasanya bagaimana Pak strategi strategi umat Muslim untuk menguasai daerah Spanyol itu bagaimana? Jadi strategi mereka pada saat pertempuran di Sungai Barbay tadi sudah saya jelaskan. Mereka ini salah satu dari anak buah Julian dan Barbate pada saat itu istilahnya menyelinap ke ke kubu Raja Roderick pada saat itu untuk menyebarkan bahwa kalau umat Islam datang ini bukan untuk menyerang atau bukan untuk menghancurkan Spanyol, akan tapi untuk menghentikan kekejaman Raja Roderick. Kenapa Raja Roderick pada saat itu dibenci oleh masyarakat atau warga Spanyol? Karena pada saat itu Raja Roderick dikenal akan akan kerasnya. Jadi wanita-wanita di sana itu sering dicambuk, pokok keras lah istilahnya. Jadi banyak dari kalangan, meskipun dari kalangan umat Kristen ini yang tidak suka dengan Raja Roderick. Akibatnya Julian tadi dan beserta beberapa anak buahnya itu menyuruh atau menyampaikan bahwa umat Islam datang ini bukan untuk menyerang atau merusak atau menghancurkan Spanyol, tetapi untuk menghentikan kekuasaan atau kezaliman Raja Roderick. Sehingga kan dengan demikian itu pasukan dari Raja Roderick itu kacau balau, sehingga Torik tadi berhasil untuk membunuh Raja Roderick menggunakan tangannya sendiri. Jadi kalau rajanya dibunuh kan otomatis ya, kalau kita lihat semut kan, kalau semut jalan kan mesti ada rajanya yang besar itu. Nah, kalau rajanya kita bunuh, rajanya kita hilangkan, otomatis kan sudah menghilang. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, nanti di WA group saya akan beri tugas tentang ini peradaban Islam di Spanyol. Nanti saya akan kasih tugas kalian untuk membuat kayak artikel gitu, artikel kalian ceritakan dengan bahasa kalian sendiri apa yang sudah kalian pahami tadi dari penjelasan saya. Kemudian nanti dikumpulkan ke email saya, jadikan satu lewat ketua kelas ya. Gimana, paham semuanya tugasnya? Oke, nanti kita lanjutkan minggu depan tentang itu. Sebenarnya kalau sejarah ini tidak bisa kita harus 1 jam pelajaran, ini tidak bisa, karena kan kalau sejarah itu kan luas cakupannya, mulai dari A sampai Z sampai selesai itu kan luas. Jadi mungkin ini saya bagi 2 pertemuan saja.
Jadi untuk kemajuan, terus tokoh-tokoh yang berjasa, terus kemudian kekurangannya atau kelemahannya, itu nanti saya akan bahas di pertemuan minggu depan ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Ya, nanti tugasnya buat artikel minimal 3 halaman mas, 3 halaman, minimal 3 halaman. Nanti kalian buat apa, iya, Word, Microsoft Word, nanti kalian buat, terus kemudian kalian nanti ketua kelasnya siapa ini? Oh, Rohim hadir ya. Jadi nanti Rohim kirim ke email saya kan sudah tahu ya, kirim ke email saya, kemudian nanti jadikan satu, kirim ke email saya. Kalau sudah dikirim nanti konfirmasi ke saya ya, chat WA. Baik, ada yang ditanyakan lagi, monggo. Ini jam berapa ini? Oh, sudah mau habis ya. Oke lah, kita lanjutkan minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Semoga ilmu yang saya berikan tadi bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.